Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nabila Saifidiana, NIM 1902 1040 1039. Di video kali ini saya akan membahas tentang kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah bersama-sama dalam melawan COVID-19. Sebelum saya menjelaskan antara kerjasama masyarakat dengan pemerintah, saya akan membahas tentang COVID-19. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang timbul akibat infeksi dari virus corona. Virus corona sendiri adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Hal inilah mengapa virus ini disebut virus yang sangat mematikan. Virus corona pertama kali ditemukan di negara Cina, tepatnya kota Wuhan, pada akhir Desember 2019 dan menyebar secara luas di beberapa negara pada awal Januari 2020. Indonesia sendiri telah mengumumkan adanya virus COVID-19 pada bulan Maret 2020, yang mana pada bulan tersebut hanya terdapat 2 orang yang telah terkonfirmasi terkena virus COVID-19. Dan menurut data yang telah terkumpul per Rabu 10 Juni 2020, telah terdapat 34.000 orang lebih, tepatnya 34.316 orang yang telah terkonfirmasi terkena virus COVID-19 ini. Hal inilah mengapa Indonesia mendapatkan urutan kedua tertinggi negara di ASEAN setelah Singapura yang terdapat kasus COVID-19 terbanyak. Hal inilah di mana kita diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Kerjasama yang seperti apa yang dimaksud? Kerjasama di sini yang dimaksud adalah kerjasama untuk mentaati peraturan yang telah pemerintah buat, seperti berdiam diri di rumah, physical distancing, dan juga PSBB. Pertama, berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah awalnya hanya 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena 14 hari adalah hitungan 2 kali masa inkubasi penyebaran virus COVID-19 ini. Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mengatakan masa 14 hari adalah masa di mana kita bisa menyelamatkan ribuan orang. Hal ini mengapa dituntut semua orang bekerja di dalam rumah atau work from home, dan juga banyak sekolahan dan juga kampus-kampus di Indonesia dilakukan secara online dan daring. Akan tetapi, kenapa masa 14 hari ini diperpanjang hingga saat ini? Hal ini dikarenakan masih banyak orang yang berkeliaran di luar rumah. Mereka tidak mentaati peraturan pemerintah tersebut. Bukannya melarang, akan tetapi demi kebaikan bersama dan juga agar COVID-19 ini cepat pergi dari Indonesia sendiri. Kita boleh keluar rumah apabila kita mempunyai kepentingan yang mendesak. Akan tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan APD atau alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan, dan juga hand sanitizer. Kita juga dianjurkan untuk selalu rajin mencuci tangan. Physical distancing. Tentunya istilah physical distancing tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Akan tetapi, sebelum kita mengenal istilah physical distancing, kita terlebih dahulu mendengar istilah social distancing. Apa sih perbedaan antara social distancing dengan physical distancing? Sebenarnya social distancing adalah sebuah usaha dari pemerintah yang mana kita harus menjaga jarak minimal 2 meter dari lawan bicara kita untuk menghindari keramaian dan kerumunan sehingga virus ini tidak menyebar secara luas dan cepat. Akan tetapi, menurut WHO, World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, hal ini tidak efektif. Social distancing berarti kita menjaga jarak sosial, dan menurut mereka itu salah. Kita tidak harus menjaga jarak sosial kita tetap harus berkomunikasi, kita harus tetap bersosialisasi. Akan tetapi, yang lebih penting atau yang lebih signifikan adalah yaitu menjaga jarak fisik, di mana kita tidak bersentuhan dengan orang lain. Hal ini untuk mengurangi kita terkena COVID-19. Oleh karena itu, WHO sendiri telah mengganti istilah social distancing menjadi physical distancing. Akan tetapi, jangan khawatir karena di era yang sudah canggih ini, teknologi sudah canggih, kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain meskipun kita tidak bertemu dengan orangnya langsung, tidak bertatap muka langsung, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah tersedia, di mana kita bisa menggunakan video call, kita bisa menggunakan Zoom atau Google Meet untuk pembelajaran, terutama untuk mahasiswa dan juga para pelajar. PSBB. PSBB sendiri yaitu pembatasan sosial berskala besar, yang berarti di mana PSBB ini dibuat oleh pemerintah sebagai sebuah strategi atau usaha untuk melawan atau mengurangi kemungkinan penyebaran COVID-19. Aturan tentang PSBB sendiri telah terangkum dalam Aturan PMK nomor 9 tahun 2020. PSBB sendiri telah dilakukan di beberapa kota besar atau beberapa kota yang telah terdapat virus corona, seperti Jakarta, Bandung, terus Tangerang.
Akan tetapi, bagi wilayah-wilayah lain yang ingin menerapkan PSBB harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah tercatat atau telah tertulis dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020 pasal kedua, yaitu di mana yang pertama, jumlah kasus atau kematian gara-gara atau akibat COVID-19 itu meningkat secara signifikan di wilayah tersebut. Dan kedua, wilayah yang terkena penyakit yang memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian yang serupa yang terdapat di wilayah lain atau beberapa negara lain. Dan saya mengenai 3 peraturan yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu seperti berdiam diri di rumah, physical distancing, dan juga PSBB yang pemerintah lakukan atau yang pemerintah buat agar kita bisa bersama-sama masyarakat juga melawan COVID-19. Pemerintah melakukan peraturan tersebut agar kita juga bisa mematuhinya, sehingga apabila telah pemerintah buat, kita juga melakukan yang apa pemerintah sudah lakukan, kita bisa bekerja bersama-sama atau bergotong royong bersama-sama dalam melawan COVID-19 sendiri. Bergotong royong sendiri merupakan salah satu implementasi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, sehingga apabila kita melakukan gotong royong atau melakukan kerjasama dalam melawan COVID-19, berarti kita juga sudah mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sendiri. Kita juga harus ingat bahwa kita lah yang menjadi garda terdepan dalam COVID-19, bukan tenaga medis. Selama ini banyak orang yang menyangka bahwa tenaga medis lah yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Hal itu buktinya menurut saya salah, karena masyarakatlah yang harus menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Karena kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Apabila kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita tidak memerlukan tenaga medis. Dalam hal inilah mengapa kita tetap harus mentaati peraturan pemerintah agar kita bisa melawan COVID dan juga bisa mengurangi beban tenaga medis, sehingga COVID-19 di Indonesia segera berlalu. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepatlah pulih Ibu Pertiwi agar kita bisa beraktivitas kembali.